Bang, kemarin dari Ibu Riafet sendiri bilang kalau dia itu tidak mau mengintervensi putusan, tapi melainkan menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR. Gimana menurut Bapak? Baik, jadi seperti saya jelaskan tadi, fungsi pengawasan ya dari DPR RI legislatif salah satunya adalah pengawasan dalam peraturan perundangan ya. Kemudian ini harus dikembalikan kepada komisi masing-masing ya. Contoh saya sampaikan begini. Misalkan ini yang saya kenal Mas Once ini misalnya nih ya, Mas Once di dalam komisi berapa saya lupa, kemudian tiba-tiba dia melakukan sebuah rekomendasi pengawasan terhadap KUHP. Nah ini kan salah, karena dia kalau Mas Once ini kalau tidak salah komisinya membidangi tentang soal pendidikan, seni dan olahraga, dan seterusnya, tidak dalam hukum. Nah sama seperti Ibu Rike ini, dia mitra kerjanya, ya, ruang lingkup kerjanya tidak membidangi Mahkamah Agung, Komisi Judisial, dan Kejaksaan Agung. Jadi kalau kemudian mengatasnamakan pelaksanaan tugas yang kemudian dalam pengawasan undang-undang, ya masuk aja ke dalam LPSA, Komnas HAM, Kumham, IPAS, itu ruang lingkup kerja Komisi 13, ya bukan di Mahkamah Agung atau Komisi Judisial, seperti itu. Mungkin yang terkait laporan yang Nikita Mirzani yang di Polda Metro Jaya kan sudah naik sidik juga. Kemarin juga dari kuasa hukum Nikita Mirzani memfollow up terkait agar segera ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin tanggapan dari Abang sendiri melihat laporan Nikita Mirzani di Polda bagaimana, Bang? Jadi kembali dari pendapat kami beberapa waktu yang lalu, kalau ada pihak ya bahkan penasihat hukum maupun advokat yang mendampingi Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani pernah melaporkan klien kami di Polda Metro Jaya. Dahulunya kami kasih hadiah 50 juta. Nah sekarang karena mereka kemarin bilang 50 juta kesekian, saya naikkan angkanya jadi 5 miliar 1.000 rupiah. Ya kalau misalkan pendamping Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani melaporkan klien kami Reza Gladys ya terhadap intercept dan penyadapan, seperti itu ya. Jadi saya pikir itu hal yang tidak perlu kami tanggapi serius, kami anggap itu komedian aja, seperti itu. Terkait masalah suap tadi abang diduga suap tersebut, apakah abang akan membuka langkah hukum baru bang terkait masalah 4M ini bang? Salah satu langkah hukum kami kan ini, ya, salah satu ini meminta perlindungan hukum, ya, kepada Ketua Mahkamah Agung agar memberikan immunity judicial terhadap hakim tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, bahkan nanti hakim di peninjauan kembali, ya agar tidak terganggu integritas dan kemandiriannya sebagaimana Undang-Undang 48 tahun 2009. Dan inilah langkah hukum kami pertama. Dan kalau kemudian nanti Ketua Mahkamah Agung mendalami ini yang kami katakan tadi adalah sangat mirip dengan suara Nikita Mirzani dan kemudian terbukti adalah suara Nikita Mirzani, ya tentu kita akan melakukan langkah hukum yang kedua, seperti itu. Bang, itu suara terkait masalah tadi masih rekaman sendiri bang, apakah memang dalam rekaman itu ada negosiasi, ada intervensi atau seperti apa? Yang pertama yang kami dengar adalah kekecewaan dari terpidana, ya suara yang mirip ya, suara yang mirip, kekecewaan dari suara yang mirip terpidana Nikita Mirzani terhadap seseorang yang tidak berhasil di tingkat kasasi. Nah kemudian memaksa orang lain itu untuk berupaya di tingkat peninjauan kembali. Ya seperti itu. Ya suara yang mirip itu seperti itu ya. Sudah kamu gagal di kasasi, lanjutin dong di PK. Uang 4M itu gede loh, kira gitu ya. Iya. Itu suara yang mirip ya. Tapi abang dari abang sendiri melihat dalam rekaman itu kan ada negosiasi antara Nikita dengan siapa bang? Bukan negosiasi. Itu tidak ada negosiasi, hanya sebatas ibaratnya itu orang ngamuk-ngamuk lah. Marah karena di tingkat kasasi itu tidak berhasil, sementara uangnya sudah nyebrang nih. Pertanggungjawaban kamu di mana terhadap uang aku yang 4 miliar ini, begitulah kira-kira. Sehingga kemudian dia meminta supaya di tingkat peninjauan kembali itu dilakukan kembali, diupayakan untuk mengurus perkara itu gitu dia. Karena mungkin ada janji-janji sebelumnya dari si entah itu penerima uang atau siapalah itu namanya menjanjikan kebebasan. Begitu kira-kira. Artinya pihak kita itu menagih janji bang kepada seorang siapa bang yang dalam percakapan itu? Pertama saya perlu tegaskan, saya belum bisa mengatakan ini kayak Nikita. Tapi suara yang mirip dengan Nikita ya, menagih kepada seseorang yang kemudian kami lihat peristiwa yang dalam rekaman itu adalah mirip dengan peristiwa yang dilaporkan di
di Polda Metro Jaya ya. Jadi dugaan kita ke situ aja ya. Tapi ini belum kita pastikan ya. Ini hanya dugaan kita. Orangnya kenal nggak bang? Oknum penegak hukum atau orang berkuasa atau apa? Belum bisa kami sampaikan saat ini ya. Itu dalam surat kami. Nanti Ketua Mahkamah Agung akan mendalaminya seperti itu. Tapi ada bukti lain nggak bang? Kayak bukti transaksinya atau gimana? Bukti transfer gitu ke Itu belum kita dapatkan, tetapi yang pasti bahwa kalau nanti Mahkamah Agung mendalami ini, ya tentu ini akan dikorelasikan dengan laporan-laporan di Polda Metro Jaya. Ya, kalau ini pasti bersesuaian, bukan kami seperti itu. Tapi kalau bukti yang lainnya kami belum tahu. Yang pasti adalah bukti yang ada pada kami suara yang sangat mirip, seperti itu. Bang, kan tadi Bang bilang rekan sejawat ya Bang. Apakah ada etiknya juga Bang terkait masalah ini Bang? Jadi juru atau apapun lah namanya. Ya tentu dong. Jadi kan sekarang kalau KUHP yang baru ini dan dikaitkan dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 ini advokat itu kan ketat ya, etiknya sangat ketat gitu. Ya artinya kami advokat ini bukan kurir gitu ya, bukan mengantar-ngantar duit, bukan mengantar barang. Nah, jadi pada prinsipnya kalau itu kemudian terbukti, ya itu tentu akan diberikan sanksi etik oleh organisasi advokat sendiri. Seperti itu. Tapi bang, Respon dari dokter Gayagan sendiri seperti apa Bang? Melihat dipikir ini akan selesai Bang, ternyata kan masih berlanjut. ada lagi berlanjut seperti ini Bang. Seperti apa sih Bang? Apakah di kondisi yang tertekan lagi karena belum kelar-kelar juga kasusnya Bang? Sejak Oktober tanggal 28 2025 telah adanya putusan di tingkat pertama, kemudian banyak lagi terus drama-drama. Sejak itu klien kami yang merasa bahwa ini akan berlanjut sampai terpidana akan keluar ya. Jadi kalau klien kami menganggap ini hal yang biasa dan dianggap ini seperti sarapan pagi, makan siang dan makan malam seperti itu. Jadi ya saya pikir ini tidak mengganggu klien kami, hanya klien kami menyampaikan kepada kami, Bang Biring, itu majelis hakim sudah baik loh, sudah punya integritas, sudah punya kemandirian, lakukan langkah-langkah hukum untuk meminta kepada Ketua Mahkamah Agung agar diberikan immunity judicial seperti itu. Bang, menurut Abang motif dan tujuannya ke memberikan rekomendasi itu apa sih Bang? Apakah nanti kedepannya akan ada intimidasi atau seperti apa sih Bang? Yang kita tahu kan dia kan wakil dewan Bang. Ya, dugaan kita kan begitu. Dugaan kita adalah intervensi itu kan sudah terjadi dengan adanya perbuatan-perbuatan menabrak konstitusi. Kan seperti itu. Tapi kalau kemudian tadi perbuatan Ibu Rike ini selaras dan relevan dengan konstitusi, ya terlebih dengan ruang lingkup kerjanya di Komisi 13, saya tidak bisa mengatakan itulah intervensi. Tetapi dengan berdiri atas nama Komisi 13, memberikan rekomendasi di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Mahkamah Agung, kepada Kejaksaan Agung, kepada Komisi Judisial, ini kan adalah pelanggaran konstitusi. Ketika pelanggaran konstitusi dilakukan, ya kami wajar dong menduga itulah sebuah intervensi seperti itu. Siap. Mungkin balik lagi ke soal PK Bang, tapi melihat dari Abang ya, melihat PK yang Nikita Mirzani bagaimana sih Bang? Pertama yang perlu disampaikan dalam KUHP yang baru ya, PK itu kan di dalam pasal 318 ayat 5 dan 6. Kalau kemudian dalil itu adalah merupakan kekhilafan majelis hakim di tingkat pertama, banding dan kasasi, saya pikir susah. Ya, kenapa susah? Karena kami kan sudah menguji, ya. Kami sudah menguji di tingkat perdata juga. Maka kami sudah melihat putusan-putusan itu bahwa secara konstruksi sederhana terpidana ini kan mengatakan pernah mereview, membongkar produk Reja Gladys, kemudian dicari-cari Reja Gladys melalui bukti pertama. Persoalannya adalah ketika kita dalam gugatan perdata mempertanyakan mana buktikan review yang dibuat oleh Nikita Mirzani dan mana bukti pembelian terhadap produk dari Reja Gladys, pihak terpidana atau penggugat kan tidak bisa membuktikan, sehingga kami anggap bahwa gugurlah semua itu. Jadi kalau kemudian ada upaya-upaya PK yang kemudian mendalilkan tentang kekhilafan hakim, ya menurut kami ya itu kecil kemungkinan ya, seperti itu. Kecuali memang pihak dari terpidana ini bisa menghadirkan bukti baru. Contohnya ya, putusan Pengadilan Tinggi nomor 255 di halaman 47 disebutkan sebenarnya kan kita bukan sebagai pelaku utama nih, ada inisiator yang lain gitu loh. Buktikan itu ya, bahwa putusan itu sebagai novum baru dengan bukti-bukti yang lain. Nah itu benar. Nah, kalau tentang soal yang lain nggak bisa ya, seperti itu ya. Saya pikir
ya silakanlah ya baca yang saya katakan halaman 47 putusan Pengadilan Tinggi nomor 255 ada inisiator yang lain. Buktikan itu. Maka itu menjadi hukum baru. Itu benar PK-nya. Begitu. Bang, terakhir Bang dari saya Bang, bahwa apapun yang dilakukan pihak mereka tidak akan membuat Abang gentar ya Bang. Tetap dengan keyakinan Abang bahwa ini tegak lurus. Oh iya dong. Dari awal kita kan sudah melakukan pendalaman terhadap laporan klien kita ya. Sebelum kami itu menerima kuasa dari Reza Gladys, kami mendalami dulu selama 2 minggu. Lalu setelah kami dalami, kami yakin dan percaya ini peristiwanya adalah peristiwa pemerasan. Yang kemudian soal TPPO-nya itu kan nanti keyakinan hakim ya. Dan kami yakin upaya apapun dilakukan oleh pihak terpidana, kami yakin ya ini tidak akan berhasil seperti itu. Oke. Clear? Clear. Makasih Bang. Oke, Oke, Bang. Oke Bang.